dari Siak ke Pangkalan Kerinci, lurus saja sampai Kerengan. Sudah keliling-keliling saya maulid Nabi, baru malam ini paling semangat. Boleh tepuk tangan. Hayya 'alal falah. Yang kami muliakan panjenenganipun Ustaz Rudi Hartono SPDI dari Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Untuk selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh akhina al-kiram Muhammad Fathur Ridho. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Al-Ustaz Rudi Hartono SPDI dari Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, yang alhamdulillah telah bersama dengan kita untuk mengisi tausiah. Mudah-mudahan yang akan disampaikan bisa mendapatkan rahmat untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang saya muliakan, yang pertama sama-sama kita hormati Bapak penghulu atau para tetua kampung, para sesepuh, para tuan-tuan guru, para ustadz, para syekh, orang-orang yang mulia yang mengabdikan dirinya untuk masjid ini, para imam, para khatib yang hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Semoga orang-orang yang luar biasa ini senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya para panitia pelaksana pengajian umum sembari peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentajak acara ini, kita doakan juga mudah-mudahan setiap amal perbuatannya terhitung sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya para tokoh pemuda, para santri-santri yang hadir. Kemudian selanjutnya tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tuaku sekalian yang saya muliakan. Saya doakan seluruh kita yang hadir pada malam hari ini, kiranya pertama diampunkanlah segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya segala keperluan dan hajat kita yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala segera terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jemaah yang saya muliakan, karena saya berasal dari negeri Bandar Petalangan, maka akan saya awali dengan beberapa pantun. Suai. Pelalawan terkenal dengan ombak bono. Ibu-ibunya cuma satu, cakep. Yang sini jawab juga cakep, biar kompak kita ya. Pelalawan terkenal dengan ombak bono. Wah, kan semangat itu. Kini sudah masuk pula musim berasap. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rudi Hartono. Saya berasal dari desa Lubuk Terap. Tahu Bapak Ibu Lubuk Terap? Nggak tahu? Nggak terkenal desa kami ya. Kalau Simpang Perak Jaya ini terkenal itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya menjelang azan berbunyi beduk. Beduk tanda masuknya Isa. Bapak Ibu pada saat ceramah kalau bisa jangan mengantuk. Kalau mengantuk hilang cantik dan berkahnya. Sudah ya? Kita video, mana tahu nanti Bapak Ibu menguap. Kita kirim videonya tanpa saya sadar mengeditnya. Ternyata nampak ibu-ibu oleh Raffi Ahmad di Jakarta. Ini ibu-ibu Simpang Perak nih kayaknya katanya. Sudah ya? Bapak Ibu, para orang tuaku sekalian yang saya muliakan, terima kasih kepada panitia yang telah berkenan mempercayakan saya untuk hadir pada kesempatan yang mulia ini. Sebenarnya Bapak Ibu, para tuan-tuan guru, para syekh, para ustadz, para tetua kampung, para sesepuh, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini hanyalah kepercayaan Bapak Ibu dan panitia kepada saya. Laksana pepatah mengatakan, umur belum serambut jagung, darah belum setampuk pinang.
masih kurang berguru, banyak yang belum tahu, ilmu belum cukup, menuntut belum banyak, ijazah belum banyak didapatkan. Cuma karena faktor kepercayaan dan silaturahmi, Bapak Ibu mempercayakan dan mengundang saya pada malam hari ini. Yang tentunya sebelum saya mulai atas salah dan silap dalam penyampaian, kekurangan apa-apa yang saya sampaikan nanti, mudah-mudahan Bapak Ibu, orang-orang yang berilmu, para orang tuaku sekalian, para syekh, para tuan guru, saya rasa bisa memperbaikinya sendiri. Jikalau apa yang saya sampaikan keliru, tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu yang saya muliakan. Sudah Bu ya? Sudah. Yang pertama, yuk sama-sama kita jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini level yang paling luarnya, level kulitnya. Ya Bu ya? Udah ngantuk nih. Baru mulai nih. Roti dah habis. Hubungi panitia lagi, masih ada di meja itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekurang-kurangnya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, segala puji bagimu ya Allah Rabb yang pemelihara alam semesta, atas kesehatan yang Engkau berikan ya Allah. Banyak-banyak ucapkan itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Betul ya? Betul. Kenapa Bapak Ibu yang saya muliakan? Karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini, tidak usah kita hitung nikmat-nikmat yang banyak berada di luar sana, yang nampak, yang bentuknya gaji, yang bentuknya harta, yang bentuknya keluarga, yang bentuknya pangkat, kedudukan. Tak usah kita hitung itu lagi. Tak usah hitung berapa sawit kita penghasilannya per bulan. Tidak usah kita hitung bagaimana ruko kita. Tidak usah kita hitung bagaimana ladang kita. Iya, itu nikmat, betul. Tetapi ada nikmat yang paling besar lagi tanpa kita sadari. Apa itu? Nikmat yang tak nampak oleh kita, dan cenderung nikmat ini terabaikan. Nikmat apa? Nikmat yang sudah ada di dalam diri kita. Ngantuk? Kalau ngantuk, hilang cantik dan berkahnya. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Karena luar biasanya nikmat yang ada dalam diri kita ini, tanpa sadar terkadang kita nikmat itu tetap saja mengalir. Kita saja yang lupa bersyukur dalam hidup ini. Saat tidur, saat tidur ada nikmat. Pertama, nikmat tidur. Lalu nikmat apa lagi pada saat tidur? Nikmat apa? Iler. Banyak. Nikmat tidur itu nikmat, padahal saat itu kita lupa. Apalagi nikmatnya? Napas. Pada saat itu sebenarnya saat tidur kita lupa. Kita tidak sadar apa yang terjadi di kiri kanan kita. Kita tidur, tetapi nikmat Allah terus mengalir. Coba dihentikan napas kita pada saat kita tidur. Gimana ibu-ibu tuh? Ya? Adik-adik, bapak gimana? Pada saat tidur, napasnya dihentikan. Besoknya datang pengumuman masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal si fulan bin sebulan tadi malam pada saat tidur. Apa penyebab? Napasnya berhenti. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah nikmat-nikmat yang tanpa kita sadar, yang tanpa kita rasakan, terus saja
mengalir dalam kehidupan kita ini. Begitu luar biasa maha kasihnya Allah dalam kehidupan kita. Kita saja yang terkadang kurang bersyukur kepada Allah. Oleh sebab itu, pada momen yang bahagia dan penuh barokah ini, yuk pertama sama-sama kita pelajari, jadilah hamba-hamba Allah yang suka bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ngantuk. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah, itu nikmat yang ternampak. Lalu nikmat yang kedua apa? Nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu Tuan Guru, saya berdiri. Biasanya saya ceramah kalau duduk tuh paling-paling pembukaan saja. Karena biasanya tak lepas. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua apa? Nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ini juga tak terhitung luar biasanya, mahalnya, berharganya. Maka salah satu dalam hadis Nabi mengatakan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Siapa orang-orang yang bangun pada pagi harinya, dia mendapatkan ada 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Apabila dia mendapatkan bangun pada pagi harinya 3 perkara, maka mereka ini laksana dimiliki dunia dan seisinya. Apa yang pertama? Mu'afan fi jasadihi. Siapa yang bangun pagi tadi sehat badannya, maka dia laksana telah memiliki dunia dan seisinya. Bapak Ibu bangun-bangun pagi tadi sehat? 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 Semangat sehat? Alhamdulillah, Allah telah perkenankan kita laksana dunia dan seisinya telah kita dapati. Kenapa Bapak Ibu dikatakan kesehatan itu merupakan dasar nikmat daripada segala nikmat? Karena tidak ada artinya duit banyak, tidak ada artinya kebun luas, tidak ada artinya emas tabungan banyak, tidak ada artinya keluarga besar, kalau seandainya bangun pagi tadi ternyata kita telah dititipkan penyakit. Duit yang banyak habis. Mau saya cerita, Bu? Udah dengar ceritanya? Belum ya? Oh, mungkin YouTube saya belum sampai sini. Di YouTube saya cerita itu. Cerita apa? Ceritanya sebenarnya ringan-ringan saja. Apa itu? Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebuah nikmat pada diri kita ini, di mana nikmat itu sebenarnya, apalagi saat beramai-ramai seperti ini, tak ingin kita miliki. Udah terbayang kan? Adik-adik udah terbayang? Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Sebenarnya pada saat beramai-ramai ini, kita agak malu kalau dapat nikmat itu. Ayo, apa itu? Apa? Kalau bahasa kami orang Bandar Petalangannya, nikmat kontut. Ibu-ibu apa? Kentut. Iya, ini sepele. Sebenarnya tak layak dibahas. Betul. Tak layak disampaikan di majelis ilmu. Iya. Tapi ternyata Bapak Ibu, dari yang kecil yang sepele ini terkadang banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Apa itu tadi? Nikmat ini terkadang tidak kita inginkan. Pada saat terjadi pada orang ramai ini, ada ibu-ibu mau dapat nikmat buang angin, itu pura-pura ke WC, itu permisi ya. Kemana Bu? Adalah. Betul enggak? Bapak juga berkumpul ramai-ramai
damai di tengah keluarga, di tengah kawan-kawan, di tengah pesta, di tengah majelis. Mau dapat nikmat itu tadi, pura-pura atau nelpon. Kemana Pak? Pergi nelpon bentar. Padahal mau buang angin. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini sebenarnya nikmat yang apabila kita keluarkan di sini, sempat kita keluarkan duduk sama-sama ini sambil kipas-kipasan, tiba-tiba ada aromanya. Itu kawan-kawan nengok tuh, ini siapa lah ini? Oh, bukan saya. Marah orang. Orang marah, kita malu. Oh, ibu ini tak ada sopannya. Bapaknya juga. Udahlah makan jengkol tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, nikmat itu tadi kalau dikeluarkan di sini, di kiri kanan teman kita, maka orang marah kepada kita, menganggap kita tidak sopan, kita pun malu dibuatnya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata yang kita anggap hina ini, yang kita anggap sepele ini, yang terkadang kita malu kalau mendapatkannya, kita keluarkan di hadapan orang. Nah sekarang coba kita renungkan, kalau seandainya yang kita anggap hina ini ditahan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah lama-lama, 3 hari. Berapa? 3 hari. Berapa, Bu? Mau tak kentut 3 hari? Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi? Hah? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, 3 hari saja ditahan, kita akan mengalami rasa sakit dan risau luar biasa. Tak juga keluar, bawa berdiri tak keluar, pakai minyak angin tak keluar, dikerokin tidak keluar juga. Pada saat itu apa yang paling kita rindukan? Pada saat itu apa yang ibu rindukan? Suami kah? Kalah suami dengan kentut. Yang dirindukan kentut pada saat itu. Bapak juga. Apakah istri yang dirindukan? Enggak. Enggak memandang dia sama istri lagi. Kenapa? Ini perut lagi masalah. Kentut enggak bisa, buang angin tak bisa. Belum juga selesai lagi, maka dilarikanlah kalau yang terdekat di Pangkalan Kerinci. Tidak selesai Pangkalan Kerinci, bawa ke Pekanbaru, periksakan oleh dokter. Apa kata dokter? Bu, Pak, ternyata ada gangguan di usus Bapak. Bagaimana caranya? Ini Pak, harus kita atasi dengan cara dioperasi. Ibu punya jaminan kesehatan, lupa ngurus Pak. Ibu bapak punya jaminan kesehatan, lupa kemarin KTP belum siap, jauh ke Siak. Lalu bagaimana caranya? Ibu bapak harus operasi. Berapa biayanya? Kalau tanpa jaminan kesehatan, 30 juta rupiah. Akhirnya saya tanya pada bapak ibu, ibu punya gelang emas, harganya 30 juta, sementara tak bisa kentut, mau operasi, duit tak ada, pilih mana? Gelang emas atau kentut? Ayo jawab. Ya Pak ya. Bapak punya jam tangan harganya mahal 30 juta, tapi tidak bisa kentut Pak, duit dah habis. Bagaimana caranya? Jual tuh jam tangan. Bu, jual emas. Untuk apa? Hanya untuk kentut tadi Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, apa pelajaran yang di sini bisa kita ambil? Jangankan nikmat yang lain, nikmat-nikmat yang besar, nikmat kesehatan kecil sekali yang kita miliki, hanya sekedar buang angin, yang kita anggap hina, yang kita malu terkadang mengeluarkannya, kalau ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah artinya duit 30 juta di bank, hilanglah artinya anting kita, hilanglah artinya jam tangan mewah kita, hilanglah artinya cincin dan gelang emas kita. Untuk apa? Hanya menukar gelang emas harga 30 juta dengan satu kentut yang busuk tadi itu. Hah? Bapak Ibu yang saya muliakan, apalagi nikmat yang lain. Apalagi nikmat yang
baru hanya sekedar kentut saja tak terbayarkan. Apalagi nikmat yang lain. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayo sama-sama kita bersolat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatullah salat ala Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil ba. Yuk semangat sama-sama. Salatullah salamullah ala Toha Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Oke, terima kasih. Ada pantun untuk kalian. Dari Siak ke Pangkalan Kerinci, lurus saja sampai Kerengan. Sudah keliling-keliling saya maulid Nabi, baru malam ini paling semangat. Boleh tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sih sebenarnya pentingnya bagi kita? Ini terakhir nih, habis ini kita tutup. Apa pentingnya bagi kita? Ini ada tema enggak? Ada? Di antara pentingnya bagi kita maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, para ulama-ulama, tuan-tuan guru kita telah menyebutkan bahwa maulid Nabi ini bagi kita, terutama umat akhir zaman, maulid Nabi itu adalah bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maulid Nabi itu bukan hanya sekadar kita sebut hari ini ulang tahun. Ada yang menyebut ulang tahun Nabi. Nah, apa di balik itu yang paling penting? Maulid tidak hanya sekedar kita artikan maulid itu ulang tahun Nabi, tidak, tetapi
Tapi sebenarnya maulid yang kita peringati pada bulan ini, pada hari ini, yang paling utama itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Karena Nabi Muhammad SAW yang diutus di muka bumi kepada umat kita selaku umat akhir zaman, khususnya merupakan sebuah rahmat yang luar biasa, rahmat yang besar, yang melebihi rahmat bagi sekalian yang ada di alam semesta ini. Itulah nikmat yang paling besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya disebutkan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Maka Nabi itu sudah jelas bahwa diutusnya Nabi itu membawa kebaikan, membawa keberkahan. Untuk siapa kebaikan dan keberkahan itu? Bukan saja untuk manusia. Manusia sudah jelas, tetapi Nabi lahir bukan saja manusia yang senang. Hewan-hewan senang, tumbuh-tumbuhan senang, apa yang ada di langit senang, apa yang ada di bumi senang, golongan para malaikat senang, golongan para hewan-hewan di dalam lautan yang kecil sampai yang besar, semuanya bergembira dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka khusus kita manusia, inilah yang kita syukuri. Jadi maulid Nabi itu bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, ini yang pertama kita garis bawahi. Maulid Nabi itu bentuk pengakuan kita, kecintaan kita, rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas diutusnya sebuah rahmat yang paling tinggi, rahmat yang paling besar. Nikmat itu, rahmat itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang menentang maulid Nabi itu masa diperingati ulang tahunnya, kan begitu? Ya, Bapak-bapak, tuan guru, kan ada yang menentang, ada yang membolehkan, ada yang melarang, bahkan ada yang membid'ahkan. Oh, maulid Nabi tidak penting. Karena apa? Mereka hanya memahami maulid Nabi itu laksana ulang tahun. Tetapi sebenarnya kita dalam peringati maulid Nabi itu sebagai bentuk kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya bukan bulan ini saja, kapan saja boleh kita syukuri nikmat itu. Ya Bu, kapan saja silakan. Tidak perlu di bulan Rabiul Awal, bulan tanggal kelahiran Nabi, tidak mesti di situ. Kalau kita sanggup, bisa saja setiap bulan. Kuat lagi setiap pekan. Mampu kita sepanjang tahun. Ibu mampu sepanjang tahun? Nah, kan ngantuk kan kalau serius saya. Sanggup. Kita ini manusia yang sibuk, umat akhir zaman Bapak Ibu. Sekurang-kurangnya di mana tempat kita belajar, di mana tempat kita termotivasi, mengingat kembali perjuangan Nabi, kelahiran Nabi, sekurang-kurangnya di bulan kelahirannya kita ambil momen itu sebagai tempat mengingat kembali untuk memotivasi kita dalam menjalankan agama, yakni bulan atau tanggal kelahiran Nabi. Boleh di tempat yang lain, silakan. Jadi sebenarnya tak terikat sebagaimana orang-orang mengatakan, mengapa mesti di situ, mengapa judul itu, mengapa diperingati demikian. Inilah apa-apa yang alasan-alasan yang kita kemukakan Bapak Ibu yang semuliakan. Jadi maulid Nabi itu tidak mesti di sini, tidak mesti bulan ini, tanggal ini, pekan ini. Tapi kalau seandainya kita mampu, silakan gunakan sepanjang waktu kita, sepanjang tahun dalam rangka untuk mengungkap, mencari hikmah bagaimana luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang pertama luar biasanya diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi telah dibacakan oleh tuan-tuan guru kita. Bu, hafal? Di dalam Al-Barzanji tadi pertama disebutkan apa di sana? Di antaranya Nabi kita itu disebutkan, digambarkan al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik
kuat ibu-ibu dengan ngantuk nih. Biasanya ibu-ibu yang semangat karena ibu-ibu yang baca ini. Ya Bu, jawab ya. Habis ini kita tutup, nggak lama-lama. Al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Luar biasa. Jadi apa di sana oleh pengarang kitab ini? Pertama beliau buka apa? Beliau mengatakan surga dan segala keindahannya, fasilitas surga akan dijanjikan, akan diberikan kepada orang-orang yang suka berselawat dan mengambil keberkahan atas Nabi. Apa namanya yang dijanjikan? Surga. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, orang-orang yang suka berselawat, mengambil keberkahan atas Nabi, sebagaimana kita malam hari ini, mudah-mudahan kita ini digolongkan orang-orang yang mengambil keberkahan atas kelahiran Nabi. Kepada mereka ini dijanjikan surga dan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Baca amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, orang-orang yang suka berselawat atas Nabi, mengambil keberkahannya, sudah ada janji kepada mereka bahwa surga itu sudah mulai hampir kepada mereka. Tapi syaratnya apa? Sekurang-kurangnya baca selawat. Ya Bu, sekurang-kurangnya dulu paling luar kulitnya itu baca maka kita mesti gemar itu dulu. Nah, apa bacaannya? Paling mudah sekali. Pada saat iris bawang, baca selawat, boleh. Pada saat nunggu anak pulang sekolah, nunggu suami, baca selawat, mantap. Ya, sambil menunggu nasi masak, baca selawat. Sambil di pasar nunggu jualan, baca sambil jalan pakai sepeda motor, baca pakai mobil, baca mau berangkat dari rumah, baca mudah sebenarnya. Apa selawat yang kita baca? Nggak usah yang muluk-muluk, yang panjang-panjang tadi, yang singkat-singkat saja. Apa yang singkat? Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, itu tak pakai Sayyidina Ustaz kami. Kini sini diajarkan pakai Sayyidina. Pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyid. Tak pakai Sayyidina Ustaz. Kami diajarkan oleh guru kami tak pakai Sayyidina. Baca tak pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Apa susahnya? Tak usah pertentangkan itu. Pada intinya, mau atau tidak kita membiasakan baca solawat. Kalau dipertentangkan nanti umat ini pakai Sayyidina, enggak. Sayyidina itu adalah bid'ah, enggak ada diajarkan oleh Nabi. Kami pakai Sayyidina. Sayyidina itu adalah bentuk penghormatan pada Nabi. Bertengkar antara satu yang lain. Pada akhirnya apa? Enggak baca selawat lagi. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Silakan. Sudah. Nah, ini yang mesti sama-sama kita tanamkan pada hari kita peringati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudah saja, tidak usah yang sulit. Ganti ya. Sudah, Bu? Karena terlalu tinggi tegangannya, cepat habis baterainya. Kenapa saya tinggi tegangan saya buat? Saya berharap Bapak Ibu tak ngantuk pada malam hari ini. Nah,
Maka banyak-banyaklah kita berselawat atas Nabi Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena apa? Salah satu hikmahnya Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana nama Nabi Muhammad SAW apabila kita sebutkan, suka kita menyebut namanya, maka mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan kepada kita. Ini yang terakhir. Yang terakhir, coba kita ingat kisah Nabi Adam alaihissalam. Ingat? Kan ingat itu. Buka Al-Quran, jumpa. Bu, baca kisah Nabi Adam. Di mana itu? Ibu-ibu ini, di mana Bu dapatnya? Dalam berat jawabnya. Karena kalau dijawab tadi dalam Al-Quran ada baca, itu takut ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu saya muliakan, di antaranya dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam ketika di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, tinggallah kau di surga, makan dan minumlah engkau Adam, nikmati segala fasilitas yang ada di surga, kecuali wala takrabah hadhis, kecuali pohon ini Adam jangan kau dekati. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, satu yang tak boleh. Bu, ternyata Adam tetap menginginkan sesuatu yang dilarang. Cocok enggak dengan kita? Cocok enggak? Ternyata kita juga gitu, karena memang anak cucunya Mana Bapak Ibu yang saya tanya, di dalam kehidupan kita ini banyak yang dilarang atau dibolehkan? Mana yang banyak? Dilarang atau yang dibolehkan? Banyak yang boleh. Tapi kenapa kita cenderung selalu suka kepada yang dilarang? Karena memang anak cucu ada. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ini boleh hai Adam, ini boleh, silakan ini makan dan minum, silakan nikmati ini Adam, satu saja, ini jangan kau dekati Adam. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, singkat cerita, di dalam itu dikisahkan Adam akhirnya diwaswaskan oleh iblis laknatullah, akhirnya tergoda, lalu Allah marah, Adam diturunkan ke dunia, maka Adam menangis merintih kepada Allah, wahai ya Allah, aku ingat ya, aku sadar ya Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lama karena dosa yang satu ini. Ada yang menyebutkan 40 tahun taubatnya tak diterima, ada yang menyebutkan 300 tahun lamanya taubatnya tak terima. Karena apa? Satu dosa tadi. Berapa dosanya? Berapa lama taubatnya? 40 tahun atau 300 tahun. Berapa dosa? Dosanya berapa? Kalau kita berapa dosa? Ngaku kita semua banyak. Ada taubat enggak? Semua kita ini sifat kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Ditanya tadi, banyak dosa Bapak Ibu? Banyak Ustaz. Ada taubat Ustaz? Ya begitulah. Antara iya dengan tidak. Kita ngaku banyak dosa itu, ada taubat enggak? Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Adam dengan satu kesalahan tadi akhirnya merintih kepada Allah. Ada yang mengatakan selama 40 tahun ketika Adam sampai di dunia, tidak berani dia mengangkat kepalanya menghadap ke langit sebagai lambang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu-ibu pasti hafal itu.
Anak-anak muda hafal? Bapak-bapak belakang hafal? Pasti kita hafal. Zaman SD, TK dulu sudah diajarkan doa itu. Inilah yang dilapaskan oleh Nabi Adam alaihissalam. Yuk sama-sama kita baca. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna. Nggak apa-apa, nggak panjang, nggak pendek. Oke, nanti kita belajari. Pada intinya apa? Kata Adam alaihissalam, wahai ya Allah, sesungguhnya kami ini telah menzalimi diri kami, wahai ya Allah. Kalau seandainya engkau ya Allah tak memaafkan kami, tidak merahmati kami ya Allah, maka masuklah kami ini orang-orang yang merugi 40 tahun lamanya. Ada yang mengatakan 300 tahun lamanya. Dosanya tidak terampunkan, sehingga sampai pada suatu ketika, wahai ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, berkat nama salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Bapak Ibu yang semuliakan oleh tuan-tuan guru kita, mereka menyebutkan bahwa dosa Nabi Adam, asbab berselawat menyebut nama Nabi Muhammad, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Adam, mengapa kau sebut nama itu? Dari mana engkau tahu? Kata Adam, wahai ya Allah, dulu aku di surga jalan-jalan, lalu kulihat sebuah nama yang sejajar dengan nama engkau. Pastilah nama itu bukan nama sembarangan. Pasti makhluk itu adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa? Tidak mungkin namanya sejajar dengan nama engkau ya Allah. Maka dengan nama itu aku memohonkan ampun dosaku. Kata Allah, betul wahai Adam, itulah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang semuliakan, dari kisah Adam ini bisa kita mencontoh menyebut nama Nabi Muhammad untuk dimasukkan di dalam doa kita sebagai syarat yang diajarkan oleh tuan-tuan guru kita. Makanya di dalam rangkaian doa itu diajarkan oleh tuan-tuan guru kita sekurang-kurangnya ada dua hal. Yang pertama apa di dalam doa itu? Mesti kita membaca alhamdulillah. Yang kedua apa? Yang kedua, adab dalam doa kita sekurang-kurangnya baca salawat atas Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah baca alhamdulillah, yang kedua berselawat atas Nabi, baru kita berdoa meminta apa hajat dan keperluan kita. Membaca alhamdulillah sebagai adab kepada Allah, tempat kita meminta. Membaca selawat di dalam doa, selawat itu sebagai syarat mempercepat doa kita dihantarkan kepada Allah. Karena di dalam selawat itu kita menyebut nama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi. Maka apabila kita pahami yang demikian Bapak Ibu yang semuliakan, selawat itu bacaannya singkat tapi pengaruhnya luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Cuma persoalannya bacaan ini singkat, amalan kita kurang. Betul enggak? Siapa yang terbiasa baca selawat? Coba angkat tangan Bapak Ibu. Mana nih? Jujur aja lah. Satu. Ada? Mau masak baca selawat, keluar rumah baca selawat, nunggu suami baca selawat, iris bawang baca selawat, iris cabai baca selawat, di atas motor baca selawat, di atas mobil baca selawat. Ada enggak? Adik-adik, bapak-bapak ada? Ada? Sebagian besar tak ada. Kenapa? Padahal dia ringkas, Allahumma salli ala Muhammad.
bacaannya ringkas, pengaruhnya luar biasa. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, pada saat momen kita peringati Maulid Nabi ini, tidak usah yang payah-payah, tidak usah yang tinggi-tinggi kajian kita Bapak Ibu, tidak usah. Yang ringkas-ringkas saja, yang mudah-mudah saja. Peringatan Maulid Nabi bersama Ustaz Rudi, cukup diajarkan bacalah selawat di tengah-tengah kehidupan kita. Dah, ambil aja itu. Tidak usah yang payah-payah, yang tinggi Bapak Ibu yang semuliakan. Kenapa? Ini luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati malam ini. Semoga dengan baca selawat itu semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Yuk tambah lagi semangat. Sallallahu Sallallahu Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bapak Ibu, para tuan-tuan guru, para ustadz, para syekh yang semuliakan. Yang terakhir. Ibu-ibu ini asal dengar yang terakhir cepat kali dia senyum dia. Kayaknya mau cepat-cepat aja saya tutup nih. Bapak Ibu yang semuliakan. Ini yang terakhir, memang janji. Apa yang terakhir? Kita muhasabah diri. Apa yang kita muhasabah diri Bapak Ibu yang semuliakan? Sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, kira-kira sudah berapa umur yang telah dihabiskan? Ayo, ini kalau bicara masalah umur, angka seberapa banyak yang kita habiskan, berarti segitu pula lah paling banyak sisa atau bisa sedikit. Bu, ada 40 tahun di sini? Ada 50 tahun? Ada. Di sini? Ada 50 tahun nih? Enggak. Ada 40 tahun? Ada. Yang di sini? Yang di sini 17 semua. Ibu yang semuliakan, apa yang hendak kita muhasabah Bapak Ibu yang semuliakan? Pertama begini, kalau malam hari ini kita telah umur 40
tahun, 30 tahun, apalagi 50 tahun, apalagi sudah mencapai 60 tahun, apalagi sudah ada yang mencapai 70 tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang kita tanya, sudah berapa banyak dan berapa kali kita peringati Maulid Nabi? Berapa? Berapa? Ini berapa umur? Yang anggota-anggota hadro yang luar biasa ini, 17, 18, 20. Ibu-ibu 30, 40, 50. Dikurang saja 5 tahun atau 10 tahun, masa anak-anak tak ngerti apa-apa kayak mereka-mereka itu. Ya kan? Nah, dulu kan kita pernah juga. Orang ceramah kita main-main, pas kue keluar baru kita datang. Dikurang masa-masa seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pada intinya apa yang hendak kita tekankan di sini, kita sudah 60 tahun, 40 tahun berulang kita peringati Maulid Nabi ini. Sekarang bukan Maulid Nabi saja, pengajian yang lain juga, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, pengajian umum Tabligh Akbar selama 40 tahun umur kita, 30 tahun umur kita, 60 tahun umur kita. Kita melalui acara ini sudah berbagai macam hikmah peringatan disampaikan kepada kita. Kita undang ustadznya dari Jakarta, dari Pekanbaru, dari Medan, dari Jawa, dari Pangkalan Kerinci, dari Sore, sekitaran sini, semuanya telah kita undang. Berbagai macam hikmah, motivasi telah disampaikan kepada kita, berlalu sesuai umur kita pada malam hari ini. Maka pertanyaan akhirnya adalah, apa nilai pengaruh dan efeknya bagi kita? Ada enggak? Atau pulang dari sini lupa? Ada enggak pengaruhnya dengan nilai ibadah kita? Atau macam-macam itu aja? Coba, ada berubah enggak? Ini malu-malu nih. Ada yang berubah enggak? Susah kita untuk menjawab iya. Karena apa, Bapak Ibu yang saya muliakan? Apa pengaruhnya? Ternyata apapun itu pengajian, mau Isra Mi'raj, mau Nuzul Quran, mau Tabligh Akbar, maupun Maulid Nabi kita pada malam hari ini, sebenarnya acara kita ini hanyalah sebagai ajang untuk memotivasi kita. Pada akhirnya berubahlah kita, bertambah baiklah nilai kita dalam menjalankan agama. Jadi agama itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan hanya sampai pada kisaran ilmu. Malam hari ini kita bicara ilmu, tetapi agama itu ada yang lebih mulia lagi, yaitu agama tidak bicara saja masalah ilmu sampai pada level ilmu, tapi agama langsung pada level yang lebih tinggi, yaitu masalah amal perbuatan. Sudahkah kita berubah? Rugi nih Bapak Ibu. Kalau dari Jakarta kita undang berapa Ustaz biaya? Pesawat, penginapan, makan minum bisa mencapai 10 juta, 20 juta, betul? Dari Pekanbaru, dari Medan didatangkan, kita buat acara, kita siapkan. Apa pengaruhnya bagi kita jemaah? Apakah hanya seremonial belaka? Kita dengarkan ceramah, lalu kita pulang, kita lupa. Besoknya azan salat subuh, salat asar, hayya 'alas shalah. Yang datang Pak Imam juga nya. Betul? Yang salat Pak Khatib juga nya. Yang jadi makmum Pak Ustadz juga nya. Jemaah yang semalam mana? Betul? Semalam ramai katanya, duduk penuh tenda ini yang ibu-ibu, di sini penuh dengan bapak-bapak. Tuh, ketika subuh nanti dipanggil, ketika asar besok dipanggil untuk datang ke masjid, untuk taat beribadah, dihadapkan sedekah, kok pada hilang orangnya? Mana orang yang Maulid Nabi itu?
Kalau ternyata besok sholatnya, Jumatnya, sholat subuhnya, sholat asarnya, masjidnya masih sepi daripada jamaah, maka dapat dikatakan, mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, acara seremonial kita apapun itu namanya sebenarnya belum merasuk ke dalam hati kita. Kita hanya sekedar datang, dengarkan ceramah, pulang, tapi tak ada pengaruhnya di dalam kehidupan kita terhadap peningkatan amal ibadah kita. Maka sasaran akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, yang hendak saya sampaikan, sekecil apapun yang kita dapat, berubahlah kepada yang lebih baik. Berubahlah ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena umur yang telah kita habiskan 60, 30, 40 tahun tadi ternyata bukan bertambah ya dari segi jumlahnya, tetapi pada hakikatnya berkurang semakin dekat kita dengan pintu kubur. Maka kapan lagi saatnya kita untuk merubah diri menjadi lebih baik? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah datang masa ajal bagi seseorang, tak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Yang punya telah datang menjemput, bak belayar telah sampai ke pulau, berjalan telah sampai ke tujuan, tabung penuh, hitungan cukup. Yang punya telah datang menjemput, mau tak mau berangkatlah diri dengan segala amal dan bekal yang telah disiapkan. Itu kalau ada bekal dan amalnya. Kalau tak ada, apa bisa mundur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kredit Bu. Bisa ditunda? Kredit bisa? Bisa. Mohon maaf Pak, belum gajian. Bisa Bapak datang minggu depan? Oke lah, walaupun wajahnya cemberut, oke lah kalau gitu. Ibu nih minggu ke minggu aja. Tunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Pak? Kredit televisi Bu. Sampai sore datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Kredit kasur Bu. Ditunda. Maka akan datang masanya, pada saat itu dia tak mengucapkan assalamualaikum lagi Bapak Ibu. Langsung masuk saja. Kalau ada kamar kita dikunci, tidak perlu dibuka kuncinya, tiba-tiba langsung hadir di hadapan kita, tak pakai salam-salam lagi. Hei, berangkat yuk. Siapa itu? Inilah yang hak. Apa yang hak itu? Kematian yang tak bisa ditunda-tunda. Laksana tukang kredit tadi datang, tak bisa ditunda-tunda, tak bisa kita cari alasan. Laksana panggilan azan tadi, azan berkumandang, oh tunggu, saya belum mandi, besok sajalah. Azan berkumandang, oh hari ini belum sempat, saya di kebun. Oke, azan berkumandang panggilannya, masih bisa kita tunda-tunda. Tukang kredit datang, masih bisa kita akal-akali. Tetapi ketika malaikat maut datang, tak bisa kita tunda-tunda. Maka pada saat itu, apa amalan kita, apa nilai ibadah kita, itulah yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum masa itu datang, karena umur telah kita habiskan 30 tahun, 40 tahun malam hari ini, kemungkinan tidak ada sisanya 30-40 tahun lagi. Betul? Ibu berapa umur Bu? 40 ada? Sekarang saya tanya, ada kira-kira sisanya 40? Tidak ada. Ini yang 17 tadi. Di sini aja lah. Bapak belakang ada 40, 50 umur? Kalau sudah 50 malam hari ini, kira-kira ada sisanya 50 enggak? Kemungkinan tidak ada Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemungkinan besar tak ada. Artinya apa? Antara umur yang telah kita habiskan tidak akan sama banyaknya dengan umur yang tersisa.
Lalu kalau sudah kita paham demikian, mengapa toh amal ibadah kita dari tahun ke tahun tak pernah bertambah? Kalau tak pernah bertambah amal kita, sementara umur terus berkurang, maka jadilah kita orang-orang yang merugi. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, pengajian apapun itu hendaknya membawa kita menjadi lebih baik dan bertambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu